Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Fanima dalam pelajaran matematika. Gimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, hari ini saya akan menjelaskan tentang materi eksponen dan logaritma. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan jelaskan garis besar atau mind mapping. Pada materi eksponen dan logaritma, nanti yang kita pelajari adalah tentang eksponen, kemudian eksponen rasional dan bentuk akar, serta logaritma. Untuk materi eksponen yang saya jelaskan nanti adalah tentang definisi eksponen, notasi ilmiah, dan sifat-sifat eksponen. Di mana sifat-sifat eksponen adalah meliputi pangkat bulat positif, pangkat nol, pangkat negatif, dan pangkat pecahan. Dan untuk eksponen rasional dan bentuk akar yang akan saya jelaskan adalah akar pangkat N dari bilangan real, sifat-sifat bentuk akar, bagaimana kita merasionalkan bentuk akar, dan menarik akar kuadrat bentuk aljabar. Dan untuk materi selanjutnya nanti ada yang saya jelaskan yaitu tentang logaritma. Yang pertama adalah tentang sifat-sifat logaritma, aplikasi logaritma, kemudian hitung nilai ekspresi dari logaritma. Nah, anak-anak, inilah garis besar yang nanti akan kita pelajari. Oke, simak video Bu Fani ya. Baik anak-anak, gimana? Kalian sudah siap mengikuti pembelajaran Bu Fani? Oke, akan saya mulai ya. Saya akan menjelaskan tentang definisi dari bentuk eksponen. Apa itu yang dinamakan eksponen? Eksponen merupakan perkalian suatu bilangan terhadap bilangan itu sendiri berulang kali. Nah, maksudnya gimana? Perhatikan contoh yang Bu Fani berikan. Misalkan Bu Fani punya 8 pangkat 4. Ya. Artinya 8 kalikan 8 kalikan 8 kalikan 8. Nah, jadi ini adalah perkalian angka 8 sebanyak 4 kali, itu ya. Jadi perkalian di sini angka 8 sebanyak 4 kali. Nah, jadi tadi merupakan perkalian suatu bilangan terhadap bilangan itu sendiri berulang kali ya. Jadi kalau saya punya 8 pangkat 4, berarti artinya adalah 8 kali 8 kalikan 8 kalikan 8 sebanyak 4 kali. Misalkan contohnya lagi, Bu Fani punya 1/2 pangkat 3. Artinya adalah setengah dikalikan setengah dikalikan setengah. Artinya apa? Perkalian bilangan setengah sebanyak 3 kali, ya. Jadi di sini saya tuliskan berarti adalah perkalian, ya, di situ bilangan setengah sebanyak 3 kali. Oke, bisa kalian pahami dulu? Nah, itu adalah arti dari bentuk eksponen. Jadi, secara umum bentuk eksponen bisa saya tuliskan sebagai A pangkat N itu akan sama dengan A kali A kali A kali terus kali A sebanyak berapa? Yaitu sebanyak N faktor. Udah ya, jadi sekali lagi secara umum bentuk eksponen kita tulis sebagai A pangkat N, artinya adalah A kali A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Ya, jadi A pangkat N dibaca A pangkat N, jadi seperti ini. Dengan A itu adalah disebut dengan bilangan pokok atau basis.
Kemudian N disebut dengan pangkat atau eksponen bilangan bulat positif. Sudah bisa kalian pahami terlebih dahulu? Baiklah, sekarang kita akan ke sifat-sifat bilangan berpangkat, yaitu pangkat yang bulat positif dulu ya. Yaitu misalkan jika A dan B adalah bilangan real sembarang dengan A tidak sama dengan 0 dan M dan N bilangan bulat positif. Maksudnya gimana? Coba sekarang kamu perhatikan dulu contoh dari Bu Fani ya. Kalau Bu Fani punya misalkan 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 4. Tadi berdasarkan sifat eksponen artinya 2 pangkat 3 apa? 2 kali 2 kali 2. Perkalian bilangan 2 sebanyak 3 kali. Kemudian kita kali 2 pangkat 4 artinya apa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Sehingga 2 kali 2 kali 2 ini bisa kita tuliskan sebagai 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 pangkat 7. Ya. Oh, secara umum di sini bisa kita tuliskan ternyata kalau ada bilangan real sembarang yaitu A di sini 2, bilangan pokoknya 2 dipangkatkan dikali, maka di sini hasilnya bisa saya ikan 2 pangkat 3 ditambah 4 ya. Ini adalah 2 pangkat 7. Nah, jadi secara umum bisa saya simpulkan jika ada A pangkat M dikalikan A pangkat N gitu ya. Dengan A dan B bilangan real sembarang, A-nya tidak boleh 0, dan M bilangan bulat positif ya. Maka di sini akan sama dengan apa? A pangkat M ditambah N. Sekalian pahami? Jadi ini adalah sifat perpangkatan yang pertama. Ya. Kalau ada A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Oke, bisa kalian pahami? Oke, sekarang saya lanjutkan dengan sifat yang kedua. Ya, kalau misalkan saya punya 7 pangkat 5 dibagi, boleh ditulis seperti ini. 7 misalkan di sini pangkat 2. Atau kalian boleh menuliskan 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 2. Sama saja ya. Artinya 7 pangkat 5 apa? 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 sebanyak 5 kali. Ya, perkalian angka 7 sebanyak 5 kali. Kemudian yang kedua, 7 pangkat 2 apa? Artinya apa? 7 kali 7. Ya. Nah, berarti di sini seperti biasa kita bisa menggunakan sifat pembagian. Ini sama-sama dibagi 7, ini juga. Berarti sekarang yang tersisa tinggal 7 kali 7 kali 7. Atau bisa kita tulis berapa? 7 pangkat 3. Itu ya. Nah, sekarang bisa kita simpulkan. Oh, ternyata kalau pembagian 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 2, di situ pangkatnya kita kurangi ya. 7 pangkat 5 dikurangi 2 adalah 7 pangkat 3. Ini 7 pangkat 3. Jadi di sini bisa kita simpulkan kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N akan sama dengan apa? A pangkat M dikurangi N. Ya, ini adalah sifat perpangkatan atau
sifat eksponen yang kedua. Ingat ya, kalau yang pertama tadi, kalau dikalikan, ini basisnya sama, harus sama ya basisnya ya, bilangan pokoknya. Kalau dikalikan, maka pangkatnya dijumlah. Sedangkan di sini kalau dibagi, itu berarti pangkatnya dikurangi. Bisa dipahami dulu dari sini? Oke. Baik, sekarang saya lanjutkan yaitu sifat yang ketiga. Ya. Jadi kamu perhatikan, kalau misalkan Bu Fani punya 2 pangkat 3 gitu ya, pangkat 4 gitu ya. Artinya apa berarti? 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 3. Jadi perkalian bilangan 2 pangkat 3 sebanyak 4 kali, gitu ya. Nah, artinya apa? Ya, jadi di sini kita tadi sudah mempelajari sifat yang pertama, gitu ya. Kalau ada perkalian, ya, bilangan berpangkat dikalikan, pangkatnya diapakan? Dijumlah ya, berarti kita bisa mengalihkan 2 pangkat 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Sama dengan 2 pangkat berapa? 12. Oh, ternyata dari sini bisa kita simpulkan. Ternyata bilangan 2 pangkat 3 kalau dipangkatkan 4, itu hasilnya 2 pangkat 12. Ini sama saja kita dengan menghitung 2 pangkat berapa? 3 kali 4. Ya. Sehingga di situ 2 pangkat 12 sama dengan 2 pangkat 12. Ya. Nah, jadi dari sini bisa kita simpulkan apa? Jika Bu Fani punya A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi N, maka pangkatnya dikalikan. Akan sama dengan A pangkat M kalikan N. Oke, ini adalah sifat yang ketiga. Baik, sekarang akan saya lanjutkan yaitu sifat yang keempat. Ya, coba perhatikan contoh dari Bu Fanima. Kalau saya punya misalkan ada 4 dikalikan 5 pangkat 2, artinya apa? Berarti 4 kalikan 5 gitu ya, dikalikan 4 kalikan 5. Jadi perkalian bilangan 4 kali 5 sebanyak 2 kali gitu ya. Lu artinya apa? Ini ada 4 kali 4. Bisa kita tuliskan. Misalkan sini ya, saya dekatkan 4 kali 4 kalikan 5 kalikan 5. 4 kali 4 artinya apa? 4 pangkat 2 dikalikan 5 kali 5 artinya 5 pangkat 2. Nah, ternyata dari sini bisa kita simpulkan kalau ada 4 kali 5 dipangkatkan 2, berarti artinya 4-nya dipangkatkan 2, 5-nya juga dipangkatkan 2. Kali ya. Bisa dipahami? Jadi kalau Bu Fani punya A, secara umum A kali B pangkat M itu sama saja dengan A-nya pangkat M dikalikan B-nya juga pangkat M. Sama kalau Bu Fani punya misalkan A kali B kali C pangkat M, misalkan gini. Ya akan sama saja A-nya pangkat M, B-nya pangkat M, kali C-nya juga pangkat M. Ya, jadi kalau ada perkalian kemudian dipangkatkan, berarti masing-masing bilangan dipangkatkan. Bisa kalian pahami? Oke, ini adalah sifat yang keempat. Ya. Baiklah, sekarang saya lanjutkan yaitu sifat yang kelima. Apa sifat yang kelima? Kalau tadi ini adalah perkalian, sekarang saya coba yaitu pembagian. Misalkan saya punya 3/4
gitu ya. Pangkat 2. Artinya apa? 3/4 dikalikan 3/4. Perkalian bilangan 3/4 sebanyak 2 kali ya, sebanyak 2 kali. Artinya apa? 3 kali 3, 3 pangkat 2. Itu ya. Kemudian ini 4, kalikan 4, dibagi 4 kalikan 4, berarti artinya 4 pangkat 2. Oh, ternyata dari sini bisa kita simpulkan. Ternyata kalau ada bilangan pecahan di sini dipangkatkan, maka artinya di sini pembilangnya dipangkatkan 2, penyebutnya juga dipangkatkan 2. Oke, sehingga bisa kita simpulkan secara umum. Kalau ada A per B pangkat M, itu artinya apa berarti? A-nya pangkat M dibagi B-nya juga pangkat M. Oke, bisa kalian pahami? Baiklah anak-anak, akan Bu Fani ulangi lagi ya. Tadi sifat yang pertama, kalau ada A pangkat M kalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi kalau ada perkalian bilangan yang basisnya sama, di situ pangkatnya dijumlahkan. Kemudian sifat yang kedua tadi pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat N. Kalau pembagian yaitu pangkatnya dikurangi. Kan sama dengan A pangkat M dikurangi N. Kemudian sifat yang ketiga, kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, maka di situ pangkatnya dikalikan ya. Kemudian sifat yang keempat, jika ada perkalian A kalikan B pangkat M, artinya adalah A pangkat M dikalikan B pangkat M. Ya. Kemudian sifat yang kelima, kalau ada pembagian A per B pangkat M akan sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, anak-anak, sifat dari perpangkatan atau eksponen ini harus kalian pahami dengan baik. Kenapa? Karena nanti kalau kita mengerjakan soal, semua sifat-sifat ini akan kita gunakan. Oke, pahami dulu ya. Baiklah anak-anak, agar kalian lebih memahami sifat-sifat dari eksponen yang sudah Bu Fani jelaskan, kita coba kerjakan soal-soal yang Bu Fani contohkan ini ya. Jadi soal yang pertama, 7 pangkat 2 pangkat 3 dikalikan 7 pangkat 2 pangkat 4. Tadi berdasarkan sifat yang ketiga, kalau ada pangkat dipangkatkan artinya apa? Nah, pangkatnya dikali ya. Berarti akan sama dengan berapa? 7 pangkat 2 kali 3 gitu ya. Dikalikan yang ini berarti 7 pangkat 2 kalikan 4. Berarti sama dengan berapa? 7 pangkat 6 dikalikan 7 pangkat 8. Jadi ini kita menggunakan sifat yang ketiga. Nah kemudian ini ada perkalian. 7 pangkat 6 dikalikan 7 pangkat 8. Berdasarkan sifat yang pertama, kalau ada perkalian pangkatnya diapakan? Pangkatnya dijumlah. Berarti 7 pangkat 6 ditambah 8. Sama dengan berapa? 7 pangkat 14. Oke, bisa kalian pahami? Oke, sekarang kita beralih ke contoh soal yang kedua. Ya. Coba perhatikan contoh soal yang kedua. Bu Fani punya A pangkat 3, B pangkat 5 dipangkatkan 2, dibagi A pangkat 4 dikali B pangkat 2. Nah, sekarang kita akan coba pakai sifat yang atas dulu ya. Kita pakai sifat yang keempat sama ketiga ya. Jadi di sini ada perkalian, kemudian ada perpangkatan gitu ya. Berarti artinya apa? Artinya
A pangkat 3 dipangkatkan 2 gitu ya. B-nya juga gitu, pangkat 5 juga dipangkatkan 2. Artinya masing-masing ini adalah dipangkatkan 2. Dibagi A pangkat 4 kalikan B pangkat 2. Jadi saya lanjutkan di sini A pangkat 3 pangkat 2 berdasarkan sifat yang ketiga apa? Artinya adalah A pangkat 3 kali 2 gitu ya. Kemudian B pangkat 5 pangkat 2, ada pangkat dipangkatkan berarti B pangkat 5 kali 2 ya. Dibagi dengan A pangkat 4 kali B pangkat 2. A pangkat 3 kali 2 berarti adalah A pangkat 6 dikalikan B pangkat 10. Kemudian dibagi dengan A pangkat 4 kalikan B pangkat 2. Nah, sekarang kamu perhatikan sifat yang kedua. Di sini ada pembagian. A pangkat 6 dibagi A pangkat 4 artinya apa? Artinya adalah A pangkat 6 dikurangi 4. Begitu juga dengan B. B pangkat 10 dibagi B pangkat 2 artinya pembagian adalah pangkatnya dikurangi ya. Berarti sama dengan berapa di sini? A pangkat 6 dikurangi 42. B pangkat 10 kurangi 2 adalah B pangkat 8. Jadi soal ini bisa kita sederhanakan menjadi A pangkat 2, B pangkat 8. Anak-anak, sekarang akan saya jelaskan yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat yang pangkat bulat, negatif, dan 0. Kalau tadi yang saya jelaskan yaitu pangkat bulat positif ya. Sekarang kamu perhatikan contoh dari Bu Fanikma. Kalau Bu Fani punya misalkan 7 pangkat 2 dibagi 7 pangkat 2. Berdasarkan sifat eksponen artinya apa? 7 pangkat 2 artinya 7 kali 7. Dibagi 7 pangkat 2, 7 kali 7. Ini dibagi sama dengan berapa? 1 ya. Nah, sekarang kamu perhatikan. Padahal berdasarkan sifat yang kedua, ya yang sudah kita pelajari, kalau ada pembagian, bilangan pokoknya sama, di sini pangkatnya diapakan? Pangkatnya dikurangi. 7 pangkat 2 dikurangi 2 sama dengan berapa? 7 pangkat 0 sama dengan 1. Oh, ternyata 7 pangkat 0 menghasilkan 1. Nah, sekarang saya berikan contoh lagi. Misalkan Bu Fani punya 5 pangkat 3. Ya. Ini contoh yang kedua. 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. Berdasarkan sifat eksponen artinya apa? 5 kalikan 5 ya, kalikan 5. Ini juga gitu, artinya apa? 5 kalikan 5 kalikan 5. 5 kali 5 kali 5 dibagi 5 kali 5 kali 5, 1 ya. Padahal berdasarkan sifat yang kedua artinya apa? 5 pembagian 3 dikurangi 3. Berarti 5 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, di sini bisa saya simpulkan A pangkat 0 sama dengan 1 ya. Dengan syarat apa? Untuk A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi akan berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Sudah bisa kalian pahami? Jadi arti pangkat 0 itu ya, berapapun pangkat 0 sama dengan 1, kecuali untuk A sama dengan 0. Nah, sekarang perhatikan contoh yang akan Bu Fani berikan ya. Kalau misalkan Bu Fani punya 7 pangkat 2, dibagi misalkan 7 pangkat 5. Berdasarkan sifat eksponen artinya apa? 7 pangkat 2 artinya 7 kali 7 ya.
7 pangkat 5 artinya 7 kali 7 kali 7 sebanyak 5 kali. Itu ya. Nah, berarti berdasarkan sifat dari eksponen, ini sama-sama kita bagi, hasilnya adalah 1/7 kali 7 kali 7. Atau dengan kata lain sama dengan berapa? 1/7 pangkat 3. Itu ya. Sedangkan berdasarkan sifat yang nomor 2, sifat pembagian, kalau ada pembagian pangkatnya diapakan? Pangkatnya dikurangi, berarti 7 pangkat 2 dikurangi 5. 7 pangkat 2 dikurangi 5 berarti 7 pangkat negatif 3. Ternyata dari sini 7 pangkat negatif 3 itu adalah sama dengan 1/7 pangkat 3. Jadi pangkat negatif sama dengan 1 per pangkat positif. Ya. Nah, sekarang perhatikan lagi contohnya Bu Fani. Misalkan Bu Fani punya 4 pangkat 3 dibagi misalkan 4 pangkat 5. Kamu perhatikan di sini 4 pangkat 3 artinya apa? 4 kali 4 kali 4. 4 pangkat 5 artinya 4 kali 4 kali 4 sebanyak 5 kali. Itu ya. Nah, sama-sama kita bagi sekarang. Berarti menghasilkan berapa? 1/4 kali 4. Ya. Atau dengan kata lain 1/4 pangkat 2. Sedangkan berdasarkan sifat dari pembagian, dan bilangan pokoknya sama dibagi, artinya apa? 4 pangkat 3 dikurangi 5. Ini artinya apa? 4 pangkat negatif 2 sama dengan 1/4 pangkat 2. Ternyata dari sini bisa kita simpulkan. Ya, saya bisa mengambil kesimpulan. Jadi kalau ada A pangkat negatif N, misalkan gitu, akan sama dengan 1/A pangkat N. Ya. Ini adalah berlaku untuk apa? A-nya tidak 0. Ya. Jadi akan berlaku A pangkat negatif N akan sama dengan 1/A pangkat N. Oke, bisa kalian pahami? Jadi kalau misalkan Bu Fani punya 2 pangkat negatif 5. Artinya berarti apa? 1/2 pangkat 5. Atau sebaliknya kalau misalkan Bu Fani punya 1/7 pangkat 2. Artinya apa? 7 pangkat negatif 2. Oke, bisa kalian pahami anak-anak? Nah, jadi tadi untuk pangkat negatif dan 0 ya. Yang pertama tadi adalah bahwa A pangkat 0 sama dengan 1 untuk A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah bahwa untuk A pangkat negatif N akan sama dengan 1/A pangkat N. Dan A-nya tidak boleh 0. Baiklah anak-anak, sekarang saya lanjutkan ke contoh soal ya. Sederhanakanlah bentuk-bentuk pangkat berikut. A pangkat negatif 3 pangkat 4 dibagi A pangkat negatif 4. Nah, terlebih dahulu perlu kalian ingat sifat yang nomor 3. Kalau ada pangkat dipangkatkan, sifatnya gimana? Nah, berarti di situ pangkatnya dikali. Negatif 3 kali 4. Ya. Dibagi, bisa saya tulis seperti ini ya. A pangkat negatif 4. Sama dengan berapa? A pangkat negatif 12 dibagi A pangkat negatif 4. Berdasarkan sifat yang nomor 2, kalau ada pembagian berarti
A pangkat negatif 12 adalah dikurangi negatif 4. Berarti sama dengan berapa? A pangkat negatif 12 ditambah 4. Akan sama dengan berarti A pangkat negatif 12 ditambah 4 adalah negatif 8. Berdasarkan yang baru saja saya jelaskan, kalau ada pangkat negatif artinya sama saja dengan apa? 1 per A pangkat 8. Gitu ya. Jadi pangkat negatif sama saja dengan 1 per A pangkat positif. Bisa kalian pahami? Oke, sekarang contoh yang kedua. Coba kamu perhatikan contoh yang kedua. Ada pembagian kemudian dipangkatkan, artinya apa? Berdasarkan sifat yang nomor 5, berarti apa? A pangkat negatif 2 pangkat 3 dibagi, berarti masing-masing dipangkatkan ya. B pangkat 3 dipangkatkan 3. Berarti sama dengan apa? A pangkat 2 pangkat negatif 2 dipangkatkan 3 berarti dikali. Kalikan 3, begitu juga dengan B. Berarti apa? 3 kali 3. Hasilnya berapa? A pangkat negatif 6 dibagi B pangkat 9. Arti pangkat negatif apa? Adalah 1 per A pangkat positif. Ya, dikalikan berapa? 1 per B pangkat 9. Ya, berarti hasilnya adalah 1 per A pangkat 6, B-nya pangkat 9. Sekalian pahami ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah hari ini Bu Fani sudah selesai menjelaskan tentang sifat-sifat eksponen. Baik itu yang berpangkat bilangan positif, pangkat bilangan negatif, dan juga pangkat 0. Saya harap dari penjelasan Bu Fani kalian bisa memahami dengan baik. Baiklah anak-anak, kita jumpa lagi pada pembahasan selanjutnya. Tetap sehat dan semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, aku pasti bisa.